Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rohana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih sering kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan bakat dan minat peserta didik. Saya malah lebih sering memberikan materi dan mengejar materi harus tuntas diberikan dan memaksakan peserta didik harus menguasai semua materi yang saya berikan dengan mendapat nilai di atas KKM yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi baik dari peserta didik ataupun teman sejawat terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Sehingga saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan. Saya masih sering menganggap hasil ujian peserta didik adalah segalanya, tanpa melihat proses belajar peserta didik. Sehingga muncul pemikiran di dalam diri saya bahwa peserta didik yang mendapatkan nilai bagus adalah anak pandai dan meremehkan peserta didik yang mendapatkan nilai jelek. Hal ini yang terkadang membuat peserta didik hanya berambisi mendapatkan nilai ujian bagus tanpa menghiraukan proses pembelajaran di kelas. Selain itu, kurangnya kedekatan secara emosional saya dengan peserta didik sehingga penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik. Seringkali saat mengkondisikan di kelas, saya masih menggunakan tekanan, ancaman, gertakan, dan hukuman untuk membuat peserta didik tenang ataupun disiplin dalam pembelajaran. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 ini, saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara garis besar, ada 3 hal yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendidikan memerdekakan, yang kedua pendidikan menuntun, dan yang terakhir adalah pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan memerdekakan. Pendidikan memerdekakan membuat peserta didik belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Mereka memiliki gaya belajar yang beraneka ragam seperti visual, auditori, kinestetik, global, ataupun analitik. Tugas kita semua sebagai pendidik adalah mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam. Strategi yang akan saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk mengetahui hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan peserta didik dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan personal dengan peserta didik dan menggunakan metode belajar yang variatif agar membuat peserta didik senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh peserta didik. Memberikan berbagai materi kepada peserta didik tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat peserta didik dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun peserta didik sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Penerapan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, menyampaikan manfaat dan tujuan materi di awal pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan menggunakan model pembelajaran yang variatif. Yang ketiga, melakukan pendekatan emosional kepada peserta didik dengan saling berbagi cerita dan motivasi kepada peserta didik. Yang keempat, mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan yang terakhir, memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita sebagai pendidik seringkali mendidik peserta didik sama seperti kita belajar dulu. Padahal,
Kodrat alam dan kodrat zaman sudah berubah, tetapi kita sering menyamakan peserta didik dulu dengan peserta didik sekarang dengan masih memakai cara lama ataupun model pembelajaran yang kebanyakan menggunakan ceramah. Padahal sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harusnya menyiapkan peserta didik untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zamannya. Strategi yang akan saya terapkan adalah, bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Dalam kegiatan pembelajaran, saya harus merancang kegiatan pembelajaran yang variatif dan menarik, misalnya dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran juga harus memanfaatkan teknologi dan alam sekitar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, misalnya dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran, kita bisa menggunakan LMS, Quizzes, Kahoot, ataupun Wordroll, sehingga bisa mendorong peserta didik untuk lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan melatih mereka untuk siap menghadapi kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.